Video pembelajaran. Kelompok genap. Materi pembelajaran menulis. Mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Dosen pengampu Ibu Mardiana Sari MPD. Ada yang tahu apa pengertian dari menulis? Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media berbentuk kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Prinsip pembelajaran menulis dapat dibedakan menjadi dua prinsip, yaitu menulis sebagai proses dan menulis sebagai produk atau hasil. 1. Dalam pembelajaran menulis sebagai proses, siswa diharapkan untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia secara lancar. Selain itu, kegiatan kelas yang bervariasi dalam kemampuan menulis. Yang kedua, dalam pendekatan yang dipusatkan pada produk atau hasil tulisan siswa, kegiatan diarahkan pada proses menirukan, menyalin, dan mengubah model bahasa. Ada yang tahu apa saja prosedur dalam menulis? Yang pertama, kegiatan menulis memulai menulis dengan mengumpulkan informasi. Kedua, menulis dengan topik yang sesuai. Dalam tahap ini, selain cara menuangkan ide lebih diutamakan dibandingkan memperhatikan kaidah tata bahasa. Ketiga, mengurutkan informasi yang sudah dituangkan ke dalam naskah sesuai urutan, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Keempat, memeriksa konteks kalimat, hubungan antar kalimat, dan kepaduan kalimat. Yang kelima, memastikan bahwa apa yang telah dituliskan merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir, menilai naskah secara keseluruhan. Fungsi dan menulis. Manfaat pembelajaran menulis. Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi tak langsung antara penulis dan pembacanya, karena pada prinsipnya tulisan bisa menyampaikan pesan penulis kepada pembacanya. Menurut De Angelo dalam Tarika 1986, menulis sangat penting di bidang pendidikan untuk memudahkan siswa berpikir secara kritis. Selain itu, menulis juga memudahkan seseorang untuk merasakan, menikmati, memperdalam daya tanggap atau persepsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Teknik pembelajaran menulis. Teknik pembelajaran menulis ada 5, yaitu 1. Teknik pancingan kata kunci. 2. Teknik 3M. Teknik 3M merupakan singkatan dari mengamati, meniru, dan memahami. 3. Teknik Plittrip. Plittrip ialah teknik belajar mengajar anak didik di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. 4. Teknik pengadaian 180 derajat berbeda. Teknik ini adalah teknik yang membantu siswa dalam menulis cerita, khususnya narasi. Dan yang terakhir, teknik kancing gemerincing. Teknik kancing gemerincing adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam melengkapi cerita rumpang. Hubungan menulis dengan aspek keterampilan lain. A. Hubungan menulis dengan membaca. Menulis dan membaca adalah kegiatan berbahasa tulis. Membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Seseorang akan mampu memenuhi setelah membaca karya orang lain atau secara tidak langsung akan membaca karangannya sendiri. B. Hubungan menulis dengan menyimak. Seseorang akan dapat menulis setelah mendapatkan inspirasi, ide, gagasan dengan menyimak dari berbagai sumber tak tercetak seperti radio, televisi,
ceramah, pidato, wawancara, atau diskusi dan obrolan. Hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan ini adalah bahan informasi yang digunakan dalam menulis didapatkan melalui kegiatan menyimak. Kegiatan menulis dapat pula dilakukan dengan melakukan kegiatan menyimak. Dengan baik, maka seseorang akan memiliki pengetahuan yang luas sehingga dengan mudah menyimak dapat menulis dengan baik. Dalam kegiatan pembelajaran menulis di kelas, biasanya siswa menyimak apa yang dikatakan oleh gurunya. Setelah itu, guru menginstruksikan apa yang didapatkan oleh siswa. Dalam kegiatan menyimak dengan kegiatan menulis, oleh karena itu, kegiatan menyimak akan lebih bermakna dengan menggunakan keterampilan menulis dalam kegiatan pembelajaran di kelas permulaan. C. Hubungan menulis dengan berbicara. Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil berbicara, dan sebaliknya seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Manfaat menulis. Manfaat pembelajaran menulis ini adalah menulis dapat membuat kita lebih mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Menulis dapat membiasakan kita berpikir secara tertib dan sistematis. Menulis dapat membuat belajar dengan aktif. Tujuan menulis. Sujanto mengemukakan bahwa tujuan menulis sebagai berikut. A. Mengekspresikan perasaan. B. Memberi informasi. C. Mempengaruhi pembaca. D. Memberi hiburan. Adapun menurut Hugo Harting dalam taringan mengemukakan bahwa tujuan menulis adalah A. Assessment purpose, tujuan penugasan. B. All rustic purpose, yaitu tujuan dari all rustic. C. Persuasive purpose, tujuan persuasif. D. Informational purpose, atau tujuan informasional, tujuan penerangan. E. Self-expression purpose, tujuan pernyataan diri. F. Creative purpose, atau tujuan kreatif. G. Problem solving purpose, atau tujuan pemecahan masalah. Demikian video singkat mengenai menulis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.